Halo teman-teman, kembali lagi di Rahmi Channel. Sebelum kalian tonton videonya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan terlebih dahulu. Berhubung hari ini adalah hari spesial bagi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung, karena hari ini adalah hari jadinya Fakultas Ekonomi yang ke-13. Maka dari itu, video kali ini kita bakal sharing pengalaman selama di Fakultas Ekonomi bareng dengan salah satu teman kita, yaitu Risma dan Fani. Tadinya kita niat buat bikin kontennya itu di Gunung Puntang, tapi mohon maaf banget teman-teman, karena ada hal yang di luar nalar. Tiba-tiba pas sampai rumah, pas kita lihat videonya, ternyata videonya itu gak ada suaranya sama sekali. Tapi gak apa-apa, kita masih bisa sharing di rumah. Ya, hubungi ke teman kita yang pertama, yaitu Risma Nur Jamilah. Halo Jess, Assalamualaikum. Halo Ami, waalaikumsalam. Aku ganggu nggak malam-malam? Volume. Aku ganggu nggak malam-malam? Enggak kok, soalnya jomblo. Oh my god, sakit. Kan hari ini tuh fakultas kita lagi ulang tahun. Yang ke berapa sih? Ke-13 nih. Ada yang mau disampaikan nggak sih? Buat Fakultas Ekonomi, selamat Nilangkala yang ke-13. Semoga FE bisa lebih baik lagi ke depannya, makin maju, sama dosennya makin banyak. Jangan lupa didukung juga fasilitas yang lebih lagi. Pokoknya doa terbaik buat Fakultas Ekonomi. Nah, selain ucapan selamat, aku juga pengen kita itu sharing-sharing selama kita di Fakultas Ekonomi gitu. Boleh nggak? Boleh banget. Kita mulai aja kali ya ke yang pertanyaan yang pertama. Asal mula kamu milih Fakultas Ekonomi di Universitas Bale Bandung. Kenapa? Kenapa nggak fakultas lain gitu? Kan banyak nih di Universitas. Alasannya karena emang udah basicnya di akuntansi. Jadi dulu itu aku tuh sekolah di sekolah kejuruan akuntansi. Dan kayak sayang aja gitu kalau misalkan aku udah punya basic tapi nggak dikembangin gitu. Makanya memilih melanjutkan pendidikan di bidang keilmuan akuntansi. Dan karena emang pada dasarnya suka gitu ya, jadi kayak meskipun agak pusing ya kan, cuman karena Pusing dasarnya apanya suka nih? jadi enjoy aja. Pusing apanya? Pusing apanya nih kira-kira? Ya seperti yang kamu tahu, banyak hitungan, mungkin nggak balance lah, apalah, apalagi pajak gitu, auditnya gitu. Intinya banyak ngitung uang goib ya. Banyak Ya, tapi goib. betul. Kita langsung ke pertanyaan kedua nih. Kan kamu tuh udah masuk ke fakultas yang kamu pengen. Nah, sekarang yang kamu rasain selama hampir 4 tahun ini, yang kamu rasa tuh gimana nih? Sesuai ekspektasi kamu atau enggak? Yang aku rasain banyak sih yang aku rasain, sedih, senang, mungkin kecewa, bahagia. Di bidang keilmuannya, mengenai ilmu yang didapat di Fakultas Ekonomi, alhamdulillah sesuai ekspektasi. Aduh, maaf banget ya, ini terkendala sinyal. Di sini sinyalnya jelek banget. Kita ulang pertanyaannya.
setelah kamu menjalani pilihan jurusan kamu nih ya, yang kamu pengen, kamu kan sekarang udah hampir 4 tahun nih ya di Fakultas Ekonomi. Nah, sesuai ekspektasi kamu nggak sih gitu? Yang pastinya di setiap bidang keilmuan itu ada plus minusnya. Cuman bagaimana kita menghadapinya aja. Alhamdulillah masuk FE, bahagia dan enjoy. Banyak ilmu baru yang didapat terutama di bidang akademik. Nah, tadi kan di bidang akademik, kalau di non-akademik ada nggak sih? Banyak banget. Kayak contohnya di keorganisasian mungkin ya. Kalau ngomongin organisasi, pastinya banyak banget ilmu dan ya ilmu pelajaran gitu yang didapat. Kayak yang pastinya mungkin lebih kayak ke teknis gimana sih gitu, kayak ngejalanin suatu acara tuh kayak gimana sih tekniknya, kayak gitu. Yang kayak gitu mah udah pasti ya kita dapat karena memang itu organisasi. Cuman hal yang menurut aku paling utama didapat dari organisasi adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Kayak misalkan bagaimana kita bersikap sama pendapat orang lain yang nggak sesuai dengan pendapat kita, bagaimana menerima masukan dan saran orang lain, terus kayak menerima sifat orang lain yang sikap gitu, orang lain yang beda gitu sama kita, yang misalkan kita suka sama dia, tapi bagaimanapun kita harus belajar menghargai, kayak gitu sih. Jadi lebih ke hubungan dengan orang-orang. Dan yang pasti misalnya nih ya, kamu tuh mau bikin acara nih. Nah, kamu dapet bagian panitia misalnya jadi bendahara nih kan. Nah, kamu tuh udah ditunjuk. Nah, kamu kan pasti dituntut untuk bertanggung jawab, bener gak sih? Ya, betul. Jadi karena kita udah dikasih kepercayaan, kayak misalkan tugas kita tuh ini ya, kita berusaha semaksimal mungkin ngasih yang terbaik lah yang bisa kita lakuin itu di dalam tugas yang kita berikan. Mungkin emang nggak ada manusia yang sempurna ya, kayak ya mungkin pasti ada salahnya. Cuman kan meski itu tadi gunanya dalam organisasi itu kan ada yang setelah kegiatan itu kan ada yang namanya evaluasi. Evaluasi. Nah, mungkin dari evaluasi itu kita bisa belajar bahwa mungkin kesalahan kita ada dalam menjalankan tugas di dalam sebuah organisasi mungkin ada salahnya. Nah, di dalam di evaluasi itu kita belajarlah gitu, memperbaiki gitu, di mana salahnya, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dipertahankan. Dan menurut aku gitu ya, di organisasi kita emang ngejalanin itu gitu ya. Jadi setiap acara itu kita pasti selalu ngadain evaluasi gitu kan, dan langsung bareng sama kaprodi dan dekannya. Bener kan? Ya. Jadi menurut kita ya itu juga banget sih ya. Jadi kita tuh bisa introspeksi diri gitu. Dan dituntut ya kalau misalnya kita dikasih saran sama orang dan saran itu menurut kita ya nyinggung kita gitu, tapi kita tuh dituntut ya nggak boleh marah gitu ya, kita saring aja baiknya gitu kan. Menurut aku sih cara yang benar-benar memang ampuh gitu, biar kita enjoy gitu dalam sebuah organisasi. Ya, di dalam organisasi itu intinya jangan baperan lah ya. Jangan terlalu masuk ke hati, kayak misalkan kita tuh tapi bodo amat
juga bodo amat banget juga nggak boleh. Kayak misalkan kalau baper ya nggak baik, bodo amat banget juga ya nggak boleh. Kayak misalkan kalau kita bodo amat, misalkan orang kita tuh dikasih saran gini gini gini, kalau kita orangnya yang bodo amat gitu ya mungkin kita nggak memperbaiki gitu, kayak ya terserah aku gitu. Nah itu juga nggak boleh ya. Jadi ya diperbaiki lah kesalahannya, tapi baper juga jangan sampai masuk ke hati juga, itu nggak baik. Karena ya buat apa gitu kalau masuk ke hati. Kayak misalkan kita berbeda pendapat sama orang di organisasi, terus kita nggak suka, mungkin baru sekali dua kali di rapat bubar, mungkin belum acara dimulai tapi udah bubar duluan panitianya karena baperan. Tadi sempet lupa, aku tuh mau nanya, kan kata kamu kita itu kalau ngejalanin sebuah suatu hal yang udah kita pilih itu harus enjoy kan, kata kamu tadi kan Ya. Nah, peran seorang dosen itu harusnya gimana biar kita tuh belajarnya ya enjoy gitu? Kalau belajar enjoy itu kayak ya intinya ya pasti semua mahasiswa, nggak semua mahasiswa aja sih, bahkan dari anak kecil mungkin sampai orang dewasa juga pasti pengennya kalau belajar itu dengan orang-orang yang menyenangkan gitu. Jadi di dalam pelajaran itu menyenangkan, nggak boring gitu, nggak terlalu serius, nggak kaku lah gitu. Kayak ya ngelucu dikit gitu dosen, ya nggak apa-apa lah gitu ya, hiburan. Cuman kalau kebanyakan juga kayak kan kita lagi belajar gitu, bukan ngelawak gitu. Terus kalau serius banget juga jangan, karena kitanya juga jadi tegang gitu. Iya, mumet juga gitu kan, kita tuh abis mikir yang Iya. uang goib itu loh. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, balik lagi ke organisasi. Menurut kamu apa sih mahasiswa itu perlu gak ikut organisasi? Perlu banget. Kalau menurut aku perlu banget, karena itu akan sangat berguna di semua, terutama ya di dunia nyata gitu, di dunia kerja, di lingkungan rumah juga, di rumah sekitar, itu sangat berguna banget. Karena itu tadi kata aku bahwa dalam berorganisasi itu kita jadi bisa mengendalikan diri lah gitu, bagaimana kita bersikap sama orang lain. Jadi jangan, misalkan kita tuh emosian ya, ya mungkin kalau kitanya sadar bahwa di organisasi itu ya jangan diduluin emosi gitu, jadi harus bisa kontrol itu gitu. Gak kebayang gak sih kalau kita di organisasi emosian, di dunia kerja kita emosian, dimanapun kita emosian, ya mungkin orang-orang juga deket sama kita kayak sih gitu, gak mau banget kayak gitu mungkin ya. Kita lebih jalan itu kayak lebih menahan diri lah gitu, terus sama jadi ajang buat belajar gitu, mengendalikan diri. Nah, kamu aktif gak sih di organisasi sekarang selama 4 tahun? Aku nggak tahu ya kalau menurut pandangan orang lain aku aktif atau enggak. Cuman menurut aku pribadi, dibilang aktif banget juga enggak, dibilang pasif banget juga enggak. Aku tuh baru masuk di organisasi Ormawa di Fakultas Ekonomi itu baru 1 periode, dan itu masuk keanggotaan Hima. Dan apesnya ya, keburu terhalang pandemi, ya datanglah si musibah ini. Jadi selama 1 periode itu nggak banyak kegiatan yang dilakuin. Jadi kayak pas seleksi juga ngerasa, kok aku nggak ngerasa masuk organisasi gitu ya, karena emang nggak ada kegiatan yang dilakuin selama pandemi. Terakhir kali acara itu apa? Terakhir kali aku
aku ikut acara jadi kepanitiaan di Yudisium angkatan lulusan tahun 2020 mungkin ya. Gimana biaya di FE? Terbilang mahal nggak sih? Enggak sih, kalau menurut aku itu terjangkau sekali ya. Kalau dibandingkan dengan kampus-kampus lain yang biayanya bisa seharga cicilan motor, mobil. Jadi buat kalian para calon-calon mahasiswa yang lagi nyari lagi masih bingung nih ya nyari jurusan kuliah apa, kalian mungkin bisa masuk ke FE Uniba ini ya kan? Ya, terutama untuk warga Kabupaten Bandung. Nah itu dia. Yang terdekat aja, guys. Sekali lagi nih terakhir. Bukan. Harapan untuk FE ke depannya. Sekali lagi. Oke. Harapan buat FE semoga menjadi lebih baik lagi, lebih kompak lagi, lebih maju, mahasiswa sama dosennya lebih banyak, buka prodi baru, banyak prodi, bangunannya makin tinggi. Amin. Apa lagi ya? Oh ya, aku mau titip pesan boleh nggak? Boleh. Nanti kita sampai. Buat FE, aku pesen harus ada kantin ya di FE. Karena kita tuh kalau mau jajan tuh merasa jauh banget nggak sih? Iya. Bener nggak? Kayak harus turun ke bawah, ke depan ya Allah FE. Jadi buat Pak Dekan, Pak Heri, semoga dibikin kantin ya di atas. Kantin yang makanannya serba ada gitu. Iya, dan itu tuh bisa juga dikelola sama anak-anak Ormawa, bener nggak? Ya, ada juga. Nah, jadi bisa buat salah satu ajang ya bisnis lah. Ya mungkin itu aja ya dari kita. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua para calon mahasiswa, dan semoga saran dan semangat dari kita untuk adik-adik bisa bisa dicerna gitu ya, bisa masuk ke hati. Mohon maaf apabila tadi mungkin kita ada salah kata misalnya, atau kalian jadi tersinggung gitu ya kan. Oke, makasih ya buat waktunya. See you next time. Kita lanjut ke teman kita yang berikutnya. Assalamualaikum. Selanjutnya kita langsung hubungi ke teman kita yang kedua, yaitu Fani Nurlaini. Halo, assalamualaikum Teh Fani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di masa pandemi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kan lagi hari dimana fakultas usia fakultas bertambah nih, yang ke-13. Mau ngucapin apa nih buat fakultas kita yang tercinta ini? Ucapannya semoga fakultas kita, fakultas ekonomi semakin maju, semakin berkembang, semakin banyak mahasiswa yang masuk ke fakultas ekonomi, semakin banyak mahasiswa yang berprestasi tentunya. Seperti siapa? Dan dapat membanggakan fakultas ekonomi. Amin. Tadi kita mau sharing-sharing nih. Boleh nggak sih? Boleh. Mau sharing apa nih? Aku mau nanya nih, asal mulanya Teteh milih Fakultas Ekonomi di Universitas Balai Bandung ini kenapa? Awalnya ya, tadinya sih aku kan masuk dari tahun 2016 tuh. Cuman waktu mungkin salah masuk jurusan kali ya. Pertama masuk itu masuk ke fakultas keguruan, tapi sayangnya
bukan basicnya kali ya. Setengah perjalanan pindahlah ke Fakultas Ekonomi, karena kan dulunya di waktu SMA ngambil IPS kan ya, jadi adalah sedikit-sedikit tahu tentang akuntansi gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang, sampai semester akhir sekarang lagi skripsi, doain ya biar cepat lulus. Amin. Berarti bisa ditarik kesimpulan, jadi basic itu berarti penting ya, bener gak? Iya, itu bener dong, penting. Soalnya kalau kita misalkan basic kita gak sesuai apa yang kita jalani, nantinya akan apa ya, gak bener lah gitu lah. Bakal mogok tengah jalan. Iya, kayak teteh gini. Iya, nah jadi Awalnya salah satu jurusan, bener-bener. jadi Itu sih poin terpenting ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Setelah teteh masuk ke jurusan yang teteh apa ya? Yang teteh pengen gitu ya. Yang teteh kira, kan asalnya teteh salah milih jurusan. Nah, berarti teteh untuk milih ke yang 2 ini benar-benar kan milihnya? Insya Allah sih. Mungkin sampai sekarang berarti iya kali ya. Soalnya alhamdulillah bisa bertahan sampai semester akhir ini. Jadi sesuai ekspektasi teteh berarti ya? Alhamdulillah sesuai ekspektasi. Nah, tadi kan di bidang akademik. Nah, di bidang lainnya teteh ikut ini nggak sih, organisasi? Ikutan organisasi sih enggak ya, karena apa ya, bukannya gak mau, cuman mungkin karena apa ya, nikah gitu ya. Karena kan teteh muda, jadi gak ada izin dari suami, bukannya gak mau ikut organisasi. Tapi ya izin dari suami jadi gak ikut deh, padahal mau banget sebenarnya. Kelihatan dari luar gitu ya, ikutan organisasi itu seru, dapat menambah pengalaman juga, gak dari bidang akademiknya, tapi dari luarnya juga gitu. Tapi kan walaupun teteh nggak ikut organisasi, kan emang di ekonomi itu wajib ya ikut apa sih, LDKM, LMKM. Nah, kalau tapi itu teteh ikut kan? alhamdulillah itu ikut, Nah, itu pasti teteh ikut coba, lah. teteh coba jelasin juga. yang 3 tahap itu. Iya, alhamdulillah ikut, ada menambah pengalaman juga kan ya. Gimana? Apalagi? Gimana teh tadi, sorry kepotong. Gimana apalagi? Jadi teteh ikut yang 3 tahap tadi ya, tetap kan? Ikut, pasti ikut itu, meskipun cuma setengah-setengah kan ya. Tapi dapat pengalaman kan? Iya, dapat banget, banyak contohnya, banget salah dapat satunya? pengalaman. Bukan dari bidang akademi aja, tapi pengalaman luas ke masyarakat juga. Terakhir nih. Terakhir. Ya, Saran teteh buat calon mahasiswa yang masih bingung nyari fakultas pilihannya. sarannya sih yang pertama ya, harus sesuai dengan hati. Yang paling penting harus sesuai dengan hati, harus sesuai dengan keinginan. Jangan apa namanya, ikuti apa kata orang. Nantinya gak akan bener lah gitu. Terus sarannya apa ya? Ya mungkin itu sih. Oke, teteh makasih ya buat waktunya. Semoga fakultas kita semakin jaya, semakin bisa berkembang luas. Ya, semoga.
ke Amin. kota-kota lain, ke pulau-pulau lain, ya nggak? Bener nggak? Ya, amin, itulah Semoga pasti. dosen-dosennya Doa makin terbaik baik. aja buat. Iya, amin. Semangat untuk skripsinya, oke? Ya, semangat, semangat, semangat. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir video tanpa di-skip. Sekali lagi, selamat milangkala kepada Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung yang ke-13. Semoga fakultas tercinta kita ini bisa menjadi tauladan bagi fakultas yang lainnya, terutama di Universitas Balai Bandung. Dan yang terpenting, semoga fakultas kita makin banyak peminatnya. So, buat kalian yang masih bingung mau kuliah di mana dan mau jurusan apa, kalian bisa gabung dengan kita di Fakultas Ekonomi Universitas Balai Bandung. Dan dijamin kalian gak akan pernah nyesal.